Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah IT Service Management atau ITSM. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description atau deskripsi mata kuliah, Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau MLTI atau Information Technology Service Management atau ITSMS merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma. Mata kuliah MLTI atau ITSM ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Materi disampaikan baik secara tatap muka maupun tatap maya dengan menggunakan Cloud Zoom Meeting serta melalui aktivitas blended learning, bisa menggunakan e-learning berupa platform Moodle. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep ITMS, kemudian mampu menjelaskan layanan yang ada pada ITMS, serta mengetahui frameworks yang populer digunakan pada ITSM. Meeting purpose. Pertama, mengetahui lingkup mata kuliah ITSM, kemudian memperkenalkan sistem pembelajarannya, mulai dari mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, lanjut dengan pengantar ITSM. Adapun agenda pada pertemuan kali ini, memperkenalkan lecture dan course, dilanjutkan dengan SAUS, slide, blog, e-learning, sosial media, kemudian assessment dan rules, dilanjutkan dengan evaluation score, dan course introduction. Unit lecture menjelaskan rencana yang akan diajarkan pada semester kali ini, dibagi menjadi 16 minggu. Pertama dimulai dari intro IT Service Management, kemudian konsep dasar service IT, kemudian ada IT Service Strategy, IT Service Design, IT Service Transition, IT Service Operation, Continuous Service Improvement. Kemudian pada minggu ke-8 ada mid exam, lanjut ke Government Risk dan Compliance, kemudian ada sejumlah framework mulai dari ISO, ITIL, FIT-SM sampai ke Microsoft, kemudian lanjut dengan Service Management Tools, kemudian ITSM Implementation, ITSM Evaluation, nanti akan ditampilkan sejumlah case study, lanjut dengan presentation, dan diakhiri dengan final exam pada pertemuan ke-16. Untuk learning media dan SAUS-nya itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan Moodle. Nanti pada alamat e-learning.binadarma.ac.id, login dengan username masing-masing. Kemudian juga Bapak lengkapi dengan blog, baik dari Bina Dharma maupun dari WordPress. Kemudian setiap kelas disiapkan WhatsApp group, dan Bapak lengkapi dengan Facebook group juga. Oke, lanjut. Mata kuliah ini memiliki 4 komponen penilaian, yaitu aktivitas di kelas sebesar 15%, mid exam 20%, report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20%, dan final exam sebesar 40%. Untuk evaluation itu akan dipetakan ke dalam skor. Nanti ada 5 kelompok
kelompok pertama itu adalah tertinggi. Kalau skornya lebih dari 85 sampai 100 maka nilainya A, bobotnya 4. Berikutnya 70 sampai 84 nilainya B, skornya bobotnya 3. Kemudian kalau skornya 55 sampai 69 berarti C, bobotnya 2. 40 sampai 54 itu nilai D atau 1 bobotnya. Sedangkan di bawah 40 nilainya E, bobotnya berarti 0. Ini kira-kira sebaran nilainya ya. Untuk lulus itu adalah poin nomor 1, 2, dan 3 atau nilai A, B, dan C. ITSM overview yang akan kita overview mulai dari data, information, kemudian information system sampai ke information technology. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa itu service dan service management dan seterusnya. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah core ya. Nah, jadi kita akan preview dulu pengetahuan-pengetahuan yang kalian harusnya sudah miliki. Pada sistem informasi dikenal istilah-istilah mendasar seperti data. Data itu merupakan raw fact atau fakta-fakta mentah ya. Misalnya suatu employee dia punya nama. Kemudian kalau dia bekerja ada total jam dalam per minggu. Kemudian pada penjualan barang juga misalnya ada inventory part number atau kode barang inventory ya. Ini masih bersifat mentah, artinya data sesuai faktanya dari suatu objek baik secara fisik atau konsep atau secara abstrak ya. Kemudian data-data tadi kalau dia diproses dengan cara tertentu, dia akan menghasilkan sesuatu, namanya adalah information. A collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the fact themselves. Jadi kelebihan dari information adalah additional value, nilai tambah. Dan informasi cenderung terdiri lebih dari satu data. Sedangkan prosesornya yang mengubah data menjadi information itu adalah information system. The collection of element that processing data into information for specific purposes. Nah, seperti itu ya. Perhatikan, pada saat data tadi ada, dia belum memiliki nilai tertentu ya. Jadi kira-kira apa maksud dari data angka, data jumlah, data orang, dan data lain ya ini. Tapi setelah dia diproses, baru tahu ya, oh ternyata ini menunjukkan salesperson ya, atau hasil penjualan dari si J. Jones ini untuk suatu wilayah. Dan ada proses, misalnya kita lihat unit di sini ada 12, ada 100, dan ada 35. Setelah dijumlahkan, menjadi 147 unit senilai dengan 147.000 dolar. Oke. Kita masuk baru ke data proses ya. Curtis dan Cobham itu menjelaskan ada 4 macam proses dasar ya. Bisa classification, bisa rearranging atau sorting data, kemudian summarizing, aggregating data, performing calculation on data, dan selection of data. Nah, yang tadi itu terkait dengan summarizing dan calculation. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke information system. Ini termasuk bidang yang sudah berkembang dan banyak sekali mendapat perhatian ahli ya. Ini ada beberapa pendapat, ada yang fokus pada organization capture and manage data to produce usable information that supports an organization and its employees, customers, suppliers, and partners. Ini dari Witten and Bentley ya. Kemudian bisa juga dianggap sebagai any organized combination of people, hardware, software, communication network, data source, and policy and procedures that stores, retrieve, transform, and disseminate information in an organization juga boleh seperti itu. Atau ini sudah ada, perhatikan ya, di sini sudah ada hardware, software, communication, dan data source itu masuk ke information technology. Jadi apa? IS combine IT, people, and data to support business requirement. Ini fokus lagi ke apa? Integrated set of component. Untuk apa? Collecting, sorting, and processing data and for providing information, knowledge, and digital product. Ini dari SWAS ya.
Atau bisa juga seperti pendapat Fitzer ini. Kemudian yang terakhir ini dari Thailand tahun 2020 katanya IS itu combine technology, people and data to provide support for business function. Dia menekankan business functionnya ya, such as di balik contoh order processing katanya, kemudian inventory control, human resources, accounting, and many more. Seperti itu ya. Pada sistem informasi, semua proses utama dari core bisnis organisasi tetap dilakukan sebagaimana adanya. Tetapi dengan adanya sistem informasi, proses bisnis yang ada bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan efisien, serta terdokumentasi dengan baik dan optimal. Information system dibagi menjadi 3 layers ya, ini versi WAS. Layer pertama itu adalah manajemen support yang paling atas, kemudian ada support for knowledge work bagian middle, dan yang lower level itu adalah operational support. Seperti gambar berikut ini, operational support itu bisa berhubungan dengan SCM, CRM, atau transaction processing system. Sedangkan bagian support of knowledge work itu bisa berupa professional support system, collaboration system, sampai ke knowledge management system. Sedangkan top level atau layers itu terkait dengan manajemen support dapat berupa manajemen reporting system, decision support system, sampai ke executive information system. Oke, sekarang kita masuk ke service ya. Ini menurut ITIL, Information Technology Infrastructure Library, dia mendefinisikan service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes that customers want to achieve without the ownership of specific costs and risks. Jadi menurut mereka, service itu adalah suatu sarana untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan risiko tertentu. Nanti service itu akan memfasilitasi outcome dengan meningkatkan performansi dari task yang berhubungan dan mengurangi efek dari constraint-constraint yang ada. Selanjutnya, berdasarkan teori yang tadi, service memiliki beberapa karakteristik spesifik seperti yang pertama, service itu menciptakan nilai atau value, kemudian service menghilangkan risiko kepemilikan dari pelanggan, selanjutnya adalah service memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan, dan service mengurangi efek constraint. Service Management, masih dari ITIL. Service Management didefinisikan menjadi a set of specialized organizational capability for providing value to customers in the form of services. Jadi dia merupakan sekelompok kapabilitas organisasi khusus untuk menyediakan nilai bagi customer dalam bentuk layanan-layanan. Service Management didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk servis, kemudian hasil dari sebuah organisasi yang memfokuskan kemampuan dan resource untuk menghasilkan nilai dalam bentuk servis. Hal yang diinginkan ini harus memenuhi kebutuhan bisnis. Jika difokuskan dan dijalankan dengan tepat, maka nilai akan tercipta untuk bisnisnya. Sekarang IS sangat terkait dengan IT. IT merujuk ke combination of hardware, software, and services that people use to manage, communicate, and share information. Jadi sangat terkait sekali ya. More than ever, business success depends on information technology. Seperti itu ya, pendapat dari Sherry ya. Lebih lanjut, IT itu juga bisa didefinisikan dengan penekanan tertentu. Misalnya, TI adalah kumpulan sistem, aplikasi, dan infrastruktur yang merupakan komponen atau subrakitan dari produk yang lebih besar. Mereka mengaktifkan atau tertanam pada proses dan servis. Jadi fokusnya pada kumpulan sistem, aplikasi, dan infrastruktur. Definisi yang kedua menggarisbawahi IT sebagai organisasi dengan seperangkat kemampuan dan resource-nya sendiri. Organisasi IT dapat terdiri dari berbagai jenis seperti fungsi bisnis, unit servis bersama, dan unit inti tingkat perusahaan. Yang ketiga, IT itu juga bisa dianggap sebagai salah satu kategori service yang digunakan oleh bisnis. Servis biasanya aplikasi dan infrastruktur IT yang dikemas dan ditawarkan oleh organisasi IT internal atau service provider eksternal. Biaya IT diperlakukan sebagai biaya bisnis. Selanjutnya, IT juga dapat dimasukkan sebagai kategori aset bisnis yang memberikan aliran manfaat bagi pemiliknya, namun tidak terbatas pada pendapatan dan laba, dan biaya IT diberlakukan sebagai investasi.
Jadi garis bawahnya adalah dia sebagai aset bisnis bagi organisasi itu, karena bisa mendapatkan pendapatan. IT service providers, untuk lebih memenuhi kebutuhan bisnis, IT harus merangkul konsep service management. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi sebuah service provider dibandingkan menjadi sebuah penyelia teknologi. Nanti kita akan lihat lagi dari sisi jenis servisnya, stakeholdernya, utility and warranty, serta keuntungan menggunakan ITSM. IT service providers ini yang pertama dilihat dari jenis providernya ada 3 tipe ya. Tipe 1 itu adalah internal service provider, merupakan service provider yang tertanam dalam unit bisnis. Kemudian tipe kedua adalah share service unit. Ini merupakan internal service provider yang menyediakan service IT bersama ke unit yang lain. Kemudian ada juga external service provider. Dia merupakan service provider yang menyediakan service IT ke pelanggan eksternal. Yang kedua adalah stakeholder pada service management. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi, proyek, atau service. Ada juga pemangku kepentingan stakeholder di luar organisasi service provider ya, bisa dalam bentuk pelanggan. Ini orang-orang yang membeli barang atau jasa. Yang kedua adalah pengguna, user, orang-orang yang menggunakan service setiap hari. Dan yang ketiga kelompok pemasok atau supplier, pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memasok barang atau jasa yang diperlukan untuk memberikan service IT. Kemudian untuk customer itu ada perbedaan lagi antara internal customer dan external customer. Kalau pelanggan internal atau internal customer adalah pelanggan yang bekerja untuk bisnis yang sama dengan service provider. Sedangkan pelanggan eksternal adalah pelanggan yang bekerja untuk bisnis yang berbeda dari service provider. Yang ketiga adalah utility and guarantee. Jadi nilai suatu service diciptakan dengan menggabungkan dua elemen utama, utility dan guarantee. Utility itu terkait dengan kesesuaian tujuan servisnya, sedangkan garansi kesesuaian untuk digunakan. Kedua elemen ini bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan di mana pelanggan dan bisnis berdasarkan persepsi tentang suatu service. Yang keempat, ini kita akan belajar keuntungan menggunakan ITSM ya. Ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah menyelaraskan tim dengan proses bisnis, kemudian mengaktifkan kolaborasi lintas departemen, menyatukan tim IT dengan tim pengembangan ya, memberdayakan tim IT untuk sharing knowledge ya. Selanjutnya adalah koordinasi permintaan untuk servis yang lebih baik, promosi sentrisitas pelanggan dengan servis mandiri, kemudian cepat tanggap atas ada kemungkinan insiden yang terjadi. Oke, untuk conclusion, tadi sudah dijelaskan bahwa service itu adalah sebuah sarana untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil outcome yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan risiko tertentu. Sedangkan service management merupakan seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk service. Jenis service provider itu ada 3. Tipe 1 adalah internal service provider, tipe 2 share service unit, tipe ketiga adalah external service provider. Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi, proyek atau service, di mana nilai suatu service diciptakan dengan menggabungkan elemen utilitas dan garansi. Homework. Prepare your social media ID seperti Facebook, Dropbox, WhatsApp, WordPress, YouTube, dan lain-lain. Kemudian membentuk group discussion. Kalau kelasnya 2-20 itu small, 2-4 member. Kalau 21-35 orang, maka membentuk 5-6 students. Untuk large class yang lebih dari 36 mahasiswa, itu boleh membentuk 7-8 student per grup. Kemudian create account in WordPress, gunakan nama kalian, ciptakan page atau laman dengan judul ITSM atau MLIT atau IT Service Management. Kemudian create cloud repository menggunakan Dropbox. Selanjutnya baru membentuk tema bagi project masing-masing dengan membrowsing dari jurnal, conference proceeding, buku, master thesis, bisa melalui Google Scholar atau Microsoft Academic. Untuk assignment pada pertemuan kali ini, para mahasiswa harap membentuk tim, kemudian membrowse setidak-tidaknya 3 definisi dari ITSM,
dilengkapi dengan gambar dan cantumkan reference. Simpan assignment tersebut dengan Word. Nama filenya adalah ITSM, tahun, kelas, kode 01, group name-nya. Store in Dropbox and paste the URL from Dropbox dan submit URL-nya di e-learning masing-masing. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Steele, Witten, sampai ke Zwas.